Ya karena memang kondisi seperti ini waktu itu, akhirnya pabriknya tutup dan saya mempunyai hutang kurang lebih 130-an juta. Dan semenjak saya gabung di Fitup ini, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit demi sedikit mengangsur hutang-hutang saya, ya. Kemudian juga saya juga bisa membiayai anak-anak sekolah saya. Nah, saya langsung saja akan panggil yang terhormat Bapak Agus Maliki. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo, Ya, selamat malam Agus. Pak Andi. Ya, selamat malam. Suara saya jelas Pak Agus? Sangat jelas Pak Andi. Oke, ya. Bagaimana Pak Agus kabarnya di Sumatera sana? Alhamdulillah aman, terkendali semuanya Pak Andi. Aman Tetap terkendali ya. semangat. Ya, luar biasa. Dan sehat selalu tentunya ya Pak. Alhamdulillah Pak Andi. Ya, baik Pak Agus. Malam hari ini kita disaksikan ribuan member Fitup. Bahkan saya sempat dapat info di Sumatera di Sumatera sana. Saya ada tim yang sekarang sedang menyaksikan acara Filep ini nonton bareng Pak di salah satu base camp. Ya, karena saya tadi informasi bahwa bintang tamunya pada malam hari ini berasal dari kota Sumatera dan beliau sangat antusias. Tentunya kita semua malam hari ini para VTuber yang menyaksikan acara ini sangat antusias sekali, ingin belajar banyak dari kisah sukses Pak Agus ini. Boleh disapa dulu Pak Agus, silahkan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya di acara V-Live malam hari ini yang diselenggarakan My Future Business School. Selamat malam, VTuber di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya, kita hari ini ya, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan, diberikan undangan bisa menyapa VTuber seluruh Indonesia. Oke, ya luar biasa, tentunya sebuah kehormatan juga bagi saya bisa mewawancarai Pak Agus Maliki pada malam hari ini. Ya, Pak Agus, banyak sekali yang ingin tahu tentang latar belakang Pak Agus nih, karena kan Pak Agus ini dari Sumatera. Apa memang berasal dari Sumatera atau hanya merantau gitu Pak? Ya, jadi memang saya lahir di Dharmasraya Pak ya, Sumatera Barat. Dan memang waktu itu saya merantau ke Oku Timur, Sumatera Selatan ya. Oke, sekitar tahun 2000 Pak. Waktu itu masih ya umur 20 lah ya. Masih muda ya, itu masih ya. ya, masih remaja lah Pak ya. Iya. Nah, sejak tahun 2000 Pak Agus ini merantau, dan berarti Pak Agus merantau ini apakah sendiri atau bersama keluarga pada saat itu? Ya, waktu itu saya sendiri Pak ya. Jadi memang di Oku Timur di Blitar ini ada bule saya. Nah, saya waktu itu ikut bule saya di sini. Ya, namanya anak muda ya. Jadi pengen mencari jati diri lah gitu ya. Oke, pengen cari pengalaman gitu ya. Akhirnya alhamdulillah di Blitar ini saya kebetulan dekat dengan musola. Akhirnya saya dimintai tolong untuk ya ngisi ngaji anak-anak tiap sore gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti ketika Pak Agus ini merantau ke Sumatera Selatan ya, di tempat saudara, dan ketika itu pula dipercayai oleh warga masyarakat di sana untuk berbagi ilmu ya, menjadi seorang guru di sebuah pengajian ya. Iya, betul. Lebih kurang seperti itu mungkin ya Pak Agus. Betul Pak Andi, seperti itu. Ya. Tentunya pada waktu Pak Agus merantau, itu kan tadi Pak Agus bilang masih remaja nih, masih muda, masih belum nikah nih. Nah, apakah pas
menikmati masa perantauan, menjalani aktivitas, nah ketemulah mungkin ya dengan calon istri pada waktu itu. Ya betul Pak Andi. Jadi memang kebetulan istri saya juga seorang guru ngaji ya. Oh, Eh, sama-sama guru ya, Pak? ya, Oke. dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 15 tahun ya sampai sekarang, Oh, sudah dan 15 tahun. akhirnya udah menetap di Oku Timur ini. Seperti Oke. itu. Dan pastinya sudah dikaruniai oleh putra-putri ya, Pak ya? Ya, jadi anak saya ada 3 Pak Andi. Yang pertama masih SMP kelas 2 ya. Kemudian yang kedua kelas 1, yang ketiganya masih TK Pak Andi. Iya. Oh, dan itu masih memerlukan biaya untuk pendidikan. Tentunya kita Betul Pak berharap Andi. ingin Iya. memberikan pendidikan yang terbaik ya untuk Iya. anak-anak kita ya, Pak. Nah, saya juga penasaran nih dengan aktivitas Bapak ya di Sumatera sana itu seperti apa, Pak? Aktivitas sehari-hari, apakah ada pekerjaan atau ada usaha mungkin? Iya. Jadi keseharian saya adalah seorang wirausaha Pak Andi. Oke. Saya menekuni usaha budidaya toge atau kecambah ya. Oh, toge. Toge yang Iya. buat di makanan bakso itu? Ya betul, betul Ya. seperti itu. Jadi Oh, itu. kalau Oke. pedagang bakso, pedagang soto itu wajib dia harus beli toge untuk pelengkap gitu ya Pak. Oke. Nah, ini menarik nih, Pak. Pak Agus ini tinggal di Sumatera. Nah, Ya. Sumatera ini kan terkenal dengan makanan khasnya, mungkin ada empek-empek, ada kapal Mm. selam, bahkan durian. Tapi kenapa Pak Agus memilih sebuah usaha budidaya toge gitu? Nah, ini cukup unik juga nih, Pak. Iya. Jadi memang saya punya pemikiran bahwasanya toge itu adalah yang selalu dibutuhkan oleh orang ya, setiap saat ya, setiap hari, dan memang tidak semua orang bisa ya. Dari situlah peluang saya untuk memulai usaha. Saya rintis dari mulai semenjak menikah, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ya, alhamdulillah. Walaupun di bulan-bulan apa namanya bulan April itu mulai ada virus corona. Nah, itu sangat terasa sekali dampaknya. Jadi pasarnya juga sepi, kemudian otomatis omsetnya juga sangat menurun ya. Oke, berarti Seperti itu. Pak Agus melihat sebuah peluang ketika memang belum banyak orang yang memiliki usaha budidaya toge di daerah Pak Agus ya, sehingga Pak Agus bisa Iya, betul. mendominasi dari produksi dan juga penjualan. Mungkin itu salah satu yang Pak Agus pikirkan kenapa bisa melakukan budidaya toge. Nah, artinya kan Pak Agus harus belajar dong. Nah, apakah Pak Agus kursus atau gimana itu, Pak? Ya, kebetulan mertua saya memang seorang pedagang toge ya. Jadi saya Oh, mertuanya pedagang toge. Ya. jadi setelah Oke. saya menikah dengan istri saya, ya Hmm. bukan harta yang diberikan ke saya, tapi ilmu, ya ilmu Wow, udah itu budidaya toge yang diberikan pada lebih saya. lebih bermanfaat sekali ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah Pak Andi. Karena sampai hari ini pun masih tetap berkembang ya usahanya. Alhamdulillah, walaupun ya eh, dalam masa-masa seperti ini, tapi tetap bertahan Pak Andi. Oke. Nah, tadi Pak Agus bilang sejauh ini dari 2005 usaha toge sampai di awal tahun itu lancar-lancar aja. Tetapi karena pandemi omset menurun. Nah, itu berapa persen, Pak, dampaknya kepada usaha Bapak? Wow, luar biasa Pak Andi. Jadi memang semenjak virus corona masuk ke Indonesia itu kan waktu itu orang takut keluar rumah ya. Jadi mau ke pasar aja orang takut gitu, apalagi orang mau belanja ke pasar ya. Jadi memang penurunannya sangat luar biasa, itu bisa sampai 70% Pak Andi. Masya Allah. 70%, Pak. Iya, Itu mah terjun
Bebas Iya, itu. langsung terjun bebas itu. Makanya Wow. saya harus, waduh ini bahaya nih kalau seperti ini. Iya, Usaha yang ibaratnya untuk konsumsi masyarakat tiap hari aja seperti ini, apalagi betul, usaha-usaha yang lain ya, betul, betul. seperti mungkin dagang pakaian atau mungkin jasa transportasi, itu akan lebih terasa dampaknya luar biasa. Oke. Seperti itu. Nah, apa yang Pak Agus lakukan ketika memang sudah menyadari bahwa omset ini turun drastis itu, Pak? Ya, waktu itu saya berpikir lah, seperti ini kalau diterus-teruskan ya saya harus apa namanya harus cepat cari peluang ya. Saya Oke, harus berputar otak gimana saya bisa nyari sumber yang lain. Jangan hanya ini ya. Ya, betul, betul. akhirnya saya berselancar di dunia online ya. Saya istilahnya gimana saya nyari informasi entah itu di media sosial atau apapun itu. Nah, kebetulan di awal-awal Maret itu saya menemukan sebuah postingan ya dari Hmm. grup WA bahwasanya di situ ada promo yang mengatakan ubah hiburan jadi penghasilan. Wah, ini menarik sekali Pak Andi. Iya, Akhirnya iya. saya pelajari itu ya, saya pelajari kemudian ya saya eh, angan-angan wah ini luar biasa. Bagus sekali ini ubah hiburan jadi penghasilan. Nah, waktu itu saya belum join, saya masih pelajari itu. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Sahroni dari Cilegon, Banten yang luar biasa sekali, yang sekarang Oke, jadi upline saya. ya, Seperti itu. berarti ketika kondisi Pak Agus dan keluarga mengalami finansial yang sedang terpuruk, disitulah Pak Agus berusaha untuk mencari bisnis online yang memang bisa dikerjakan sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis tersebut. Nah, Iya, apakah pada waktu Pak Agus ini mendapatkan informasi kan tadi dari grup ya, dari grup WA. Nah, apakah Pak Agus langsung bertanya kepada orang yang share atau gimana itu, Pak? iya. Jadi setelah saya melihat postingan di grup WA itu, saya memang tidak langsung japri ya, karena Oh, saya memang tidak oke. kenal ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus apa yang Pak Akhirnya, Agus lakukan? ya saya pelajari itu. Saya buka videonya, saya buka ininya apa link-link yang berhubungan dengan VTube. Nah, di situ saya masih berangan-angan dan masih belum mau join, belum menghubungi. Akhirnya selang berapa waktu kemudian, mungkin 1 minggu, saya ditelepon rekan saya Pak Sahroni itu, Oke, ditawarilah saya dengan bisnis VTube. ya. Akhirnya saya ikut ya join dengan Pak Sahroni sebagai upline saya sampai sekarang. Nah, yang bikin saya penasaran, Pak Sahroni ini apakah orang yang pertama kali share di grup WA atau bukan, Mbak? Bukan malahan, malah Malah bukan ya? ya, karena memang Pak Sahroni sebelumnya udah kenal dengan saya ya. Oh, Jadi teman ya, lama. ya Dan Pak Saroni ini sudah lebih dahulu kenal VTube gitu. betul. Akhirnya saya join lah dengan Pak Sahroni sampai sekarang di upline saya. Dan luar biasa Oke. sekali, selalu mengarahkan saya, membimbing saya sehingga saya bisa seperti ini ya toh. Dan juga Ya, leader-leader yang lain seperti Pak Supri, Pak Helmi, Bu Francisca itu luar biasa. ya Selalu artinya bekerja banyak keras. teman-teman Pak Agus yang sebagai leader yang terus memotivasi dan membantu ya hingga sampai saat ini. Nah, tentunya banyak sekali bisnis-bisnis di luaran sana yang ketika saat itu Pak Agus lagi cari kan tentunya bukan hanya VTube, pasti ada info tentang bisnis A, B, C, D mungkin ya. Nah, kenapa Pak Agus memilih VTube dan yakin ingin berjuang di bisnis VTube ini, Pak? Iya, jadi memang saya melihat dari marketing plan-nya Pak Andi ya. Oke, Jadi menurut penilaian saya, ini nggak ada duanya ini untuk saat ini di Indonesia gitu ya. Makanya saya yakin saya mau berjuang dari nol dan sampai sekarang itu benar-benar luar biasa. Dan alhamdulillah tim saya PLC 113 semuanya solid, semuanya
maju bersama, bergerak bersama, mengenalkan ke masyarakat Indonesia tentang VTube ini. Sehingga banyak ya jaringan-jaringan saya bukan hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia, di Hong Kong, ada ya di sana warga negara Indonesia yang ikut VTube. Seperti itu, Pak. Ya, berarti Pak Agus ini memang sebelum memilih VTube sudah mempelajari ya tentang marketing plan, karena memang marketing plan-nya powerful dan konsepnya juga unik, simple, dan disitulah Pak Agus memutuskan untuk berjuang menjalankan bisnis VTube ini sampai saat ini, Pak ya. Dan tadi Pak Agus sempat cerita bahwa sampai saat ini usaha budidaya togenya pun masih berjalan, Pak. Nah, saya penasaran nih, bagaimana sih cara Pak Agus membagi waktu dengan usaha budidaya toge terus menjalankan bisnis YouTube sehingga Pak Agus berhasil gitu? Iya, iya. Jadi memang budidaya toge itu nggak menyita waktu ya Pak Andi. Jadi kebetulan istri saya juga seorang pekerja keras. Jadi saya bagi tugas dengan istri saya. Saya ini bagian produksi ya, hanya di rumah aja gitu sesuai dengan anjuran pemerintah di rumah aja gitu ya. Di rumah aja. Sedangkan istri saya yang harus ke pasar ya, karena memang dekat dengan pasar, kurang lebih ya 400 meter lah dari rumah seperti itu. Jadi dengan saya di sela-sela waktu fokus di budidaya toge saya, nah saya juga menyempatkan waktu untuk selalu online, selalu belajar tentang VTube, juga selalu mengedukasi kepada tim saya, melayani permasalahan-permasalahan yang ada di jaringan saya, bahkan ya setiap waktu, setiap saat, kecuali kalau memang istirahat malam, ya kita istirahat. Setelah itu bangun tidur ya langsung HP yang dipegang gitu. Kita melayani keluhan atau masalah, entah itu di EC atau masalah aplikasi ya semuanya alhamdulillah bisa selesai gitu, artinya memang bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun kesibukan kita, ketika kita memiliki sebuah keinginan, ya seperti Pak Agus halnya dengan kesibukannya sebagai seorang pengusaha ya di budidaya toge, tetapi masih ada di sana sebuah solusi, yaitu dengan online ya. Pak Agus memaksimalkan online, dan itu pun bisa kita jadikan sebuah ilmu ya teman-teman di Smart VTuber dimanapun Anda berada. Ketika kita mengalami kendala, aduh waktu saya sibuk, kita bisa dengan online. Dan ketika kita memiliki waktu senggang untuk offline, kita juga bisa offline. Jadi memang ketika kita mempunyai keinginan, disitulah selalu ada jalan. Lebih kurangnya mungkin seperti itu ya, Pak Agus ya? Betul, Pak Andi. Nah, bagaimana selanjutnya cara Pak Agus untuk menjelaskan? Karena kan kalau online nggak semudah untuk kita offline ya. Kalau online kan mungkin kalau dari media sosial, mungkin kalau chatting, kalau kebanyakan juga pegel kan tangan kita. Nah, mungkin ada trik dari Pak Agus. Silakan, Pak. Ya, jadi memang kebetulan tim saya ini dari luar daerah ya. Jadi belum pernah ketemu sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan nanti kalau COVID ini udah selesai, bisa berjumpa, bisa ngopi bareng ya. Iya, pasti. Nah, kemudian cara menjelaskan saya memang serba online. Jadi saya pakai alat bantu video yang ada. Kemudian juga dengan chat, dengan telepon, semua saya layani dengan baik karena memang seorang yang sudah merasa jadi leader itu jangan minta dilayani, tapi sebagai pelayan ya, mengatasi masalah yang ada di timnya. Itulah sebenarnya seorang leader seperti itu, Pak Andi. Oke, tentunya memang sekarang kan lebih dimudahkan karena banyak sekali tutorial-tutorial ya, Pak. Iya, betul. Nah, dan kita sebagai seorang leader pun harus bisa membantu tim kita supaya kita sama-sama ya, kita sama-sama mencapai kesuksesan. Nah, saya juga penasaran, Pak. Peringkat Bapak saat ini, Pak. Peringkat apa? Iya. Jadi alhamdulillah semenjak saya gabung tanggal 15 April by System ya. 5 bulan kemudian, tepatnya kurang lebih di bulan akhir Agustus ya, awal September, saya bisa di peringkat platinum.
Dan ini alhamdulillah berkat kerja keras tim ya yang luar biasa, karena tanpa kalian saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Terima Oke, kasih buat 5 tim. bulan. 5 bulan dari saat bergabung, kemudian sudah mencapai peringkat platinum. Ini waktu yang sangat cepat menurut saya ya. Bahkan banyak di luar sana yang belum mencapai platinum, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak, proses Bapak gitu, dalam mencapai sebuah peringkat? Mungkin mulai dari bronze, silver. Iya, jadi saya tidak mentargetkan ya, saya mengalir apa adanya. Yang jelas saya harus melayani mitra saya, apapun ada permasalahan. Tapi di awal-awal ya saya memang sebelum launching, pra-launching itu saya memang sudah punya database sekitar 100 orang ya. Jadi saya merekrut via online itu sudah mendapatkan 500 referral. Setelah pendaftaran dimulai, ternyata yang aktif hanya sekitar 40%-nya. Dan itu pun luar biasa, menjadi jaringan yang sangat besar, ya, bahkan di seluruh Indonesia, ya, ada juga di mancanegara, seperti itu, Pak. Ya, saya tadi sempat menangkap bahwa ketika launching itu ada penurunan tim mungkin sebanyak 60% ya turun karena masih sisa 40%. Artinya memang banyak sekali tim-tim dari Pak Agus ini yang mundur gitu. Nah, itu secara mental pastinya kalau kita mentalnya bukan mental baja tapi kita ikut down ya, Pak. Nah, gimana caranya sehingga Pak Agus bisa bangkit dengan tim yang tersisa, bahkan sekarang pastinya sudah menembus puluhan ribu ya, Pak? Ya, jadi memang sangat luar biasa sekali ya kendalanya waktu itu. Selain istri saya juga nggak percaya, Hah? ya, Istrinya nggak percaya, Pak? awalnya. Iya, Awal. jadi di awal-awal ini istri saya memang nggak percaya dengan Oh, VTube ini. Jadi kenapa memang Pak nggak percaya? ya mereka dia simpel pikirannya ya. Jadi masa sih nonton video kok dibayar? Siapa yang bayar kan seperti itu kan? Nah, Oke. tapi saya selain istri saya waktu awalnya nggak mendukung, tapi saya tetap fokus, saya tetap konsisten, dan saya akan bina yang 40 orang yang solid ini, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi Menjadi, tim besar seperti itu. sekarang sudah menjadi lebih dari 400.000 ya. Dari 40 orang jadi 400.000 lebih malah ya. Wow, luar biasa. Nah, tadi kan Bapak sempat bilang nih, istri nggak percaya nih. Nah, apakah sekarang masih nggak percaya? Bapak kan udah platinum. Ya, jadi semenjak saya peringkat gold, saya membuktikan bahwa saya ingin menjual VIP ya. Alhamdulillah waktu itu saya menjual 100 VIP, kemudian langsung saya ambil uang di bank, kemudian saya serahkan ke istri saya. Ini loh hasil dari VTube yang selama ini saya kerjakan. Nah, disitulah baru istri saya percaya ya, Oke, karena dan sudah ada mendukung buktinya saya. ya. Sudah ada buktinya. Oke, Memang kadang-kadang seperti itu. betul. Tetapi memang ketika kita belum menjadi seorang bukti ya, bukti kan pastinya banyak sekali orang-orang di luar sana, bahkan mungkin keluarga juga belum percaya. Tetapi ketika kita sudah menjadi bukti, nah kita pasti akan lebih banyak orang yang percaya. Dan sekarang juga kalau menurut saya sudah banyak sekali bukti-bukti yang bermunculan. Jadi kalau bagi member-member yang baru mungkin tidak begitu kesulitan karena sudah banyak lah ya bukti-bukti orang yang sukses di bisnis YouTube ini, Pak ya. Iya betul Pak Andi. Peringkat Bapak platinum ini cepet banget nih, Pak. Bentar lagi udah diamond ini, Pak ya. Tentunya Mudah-mudahan Pak Andi. ya, amin secepatnya ya. Nanti kita Oke, sama-sama lah diamond. Insya Allah semangat Ya, terus ya. betul. Pastinya banyak sekali perubahan hidup yang Pak Agus dan keluarga alami. Nah, kalau boleh diceritakan perubahan apa aja sih Pak yang sudah Pak Agus dan keluarga alami, Pak? Jadi memang sebelum saya gabung di VTube ini, saya pernah punya hutang dengan keluarga kurang lebih 100 juta Pak Andi ya. Wow, 100 juta, Jadi Pak.
pernah ya kerjasama dengan keluarga, usaha waktu itu pengolahan pabrik tahu ya di Jambi Oh, sana. Ya karena memang eh, apa namanya kondisi seperti ini waktu itu, akhirnya pabriknya tutup dan saya mempunyai hutang kurang lebih 130-an juta. Dan semenjak saya gabung di Fitup ini, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit demi sedikit mengangsur hutang-hutang saya ya. Kemudian juga saya juga bisa membiayai anak-anak sekolah saya gitu ya, dan bisa menyenangkan keluarga saya atau membantu keluarga saya yang membutuhkan, seperti itu Pak Andi. oke. Artinya memang berkat bisnis YouTube ini juga ya Pak Agus dan keluarga sudah bisa lah untuk mengangsur perlahan utangnya sehingga bisa lunas. Juga anak-anak sudah mulai bisa bersekolah ya Pak ya. Iya, Ya, betul Pak Andi. semoga ya apa yang Pak Agus alami, perubahan hidup yang Pak Agus alami bisa memotivasi ya dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berjuang bagi diri kita dan juga orang-orang yang kita cintai Pak Agus ya. Amin, amin. Oke. Nah, eh, kalau Pak Agus nih, pastinya memiliki impian. Kita semua pasti memiliki impian lah. Gitu. Nah, saya pengen tahu nih, impian Pak Agus. Iya, jadi saya semenjak gabung di Fitup ini memang pengen sekali dari dulu ya, pengen umroh ya bersama keluarga saya dan juga bersama-sama dengan kedua orang tua saya. Itu salah satu impian yang paling saya tunggu-tunggu segera tercapai ya. Amin, amin. Ya, Dan kita sama-sama doakan semoga memang cepat terrealisasi, cepat tercapai dan bahkan bukan hanya impian Pak Agus ya, bahkan impian kita semua seluruh member VTuber yang akan terrealisasi dalam waktu dekat ini, Pak. amin, amin Pak Andi. Oke. Nah, mungkin selain dari umroh, ada Ya, lagi impiannya? dan juga saya pengen apa ya dengan Fitup ini eh, bisa punya apa usaha yang permanen, artinya punya tempat usaha seperti mungkin ruko di pinggir jalan gitu ya. Jadi punya usaha yang permanen, yaitu punya toko di pinggir jalan sehingga nantinya bisa untuk ya usaha lah ya, seperti itu Pak Andi. Oke, ya karena memang Pak Agus juga memiliki sebuah usaha budidaya toge dan sebuah keinginan menjualnya di toko, bahkan mungkin nanti diolah berbagai kemasan, mungkin bisa lah itu ya inovasi Iya. dari produk itu. Ya di samping menjalankan bisnis VTube tentunya. Dan tetap promosi VTube juga ya Pak ya, Ya, promosi oke, toge, promosi tetap VTube gitu. tetap semangat Pak Andi ya. Iya, bahkan bisa juga nanti yang beli togenya join VTube Iya. gitu kan. Oke, itu luar biasa Pak Gus dan tentunya kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan secepatnya bisa tercapai dan terrealisasi ya Pak Gus. Amin, amin, amin. Nah tentunya banyak sekali perubahan-perubahan hidup Pak Agus dan keluarga juga masyarakat sekitar Pak Agus. Nah kalau menurut Pak Agus, arti VTube itu seperti apa Pak? Ya, Fitup itu menurut saya adalah anugerah ya. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan jalan rezeki bagi kita. Maka apa namanya yang sudah jadi VTuber ya, segera bergerak dari sekarang. Jangan sampai putus di tengah jalan. Konsisten ya, fokus dan mau bekerja keras. Insya Allah ya, hasil akan ada di depan mata. Banyak sekali ya para VTuber-VTuber yang sudah berhasil, yang sudah mempunyai penghasilan perharinya mungkin udah jutaan ya. Yang masih pemula juga jangan patah semangat, tetap optimis, kita bergerak bersama-sama mengenalkan VTube ke seluruh pelosok
Indonesia. Seperti itu, Pak. Konsisten, fokus, kerja keras, dan terus mempromosikan dan menginformasikan VTube sampai ke seluruh pelosok di Indonesia. Wow, itu sebuah pesan yang sangat luar biasa ya dan mendalam dari Pak Agus, dan tentunya VTube ini memberikan sebuah perubahan ya di dalam kehidupan Pak Agus dan juga keluarga. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang memang berperan dalam kesuksesan Pak Agus di bisnis VTube? Ya, jadi kepada leader saya, Pak Sahroni, ya, kemudian Pak Supri, Pak Helmi, ya, kemudian Bu Francisca, Bu big leader kita Bu Yunita, terima kasih sudah mengenalkan, membimbing saya, mengarahkan saya sehingga bisa saya sampai ke platinum ini. Dan juga kepada tim saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya tetap semangat ya, jangan pantang menyerah, ya, tetap kita fokus, kita edukasikan, kita kenalkan VTube ke masyarakat Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke, dan tentunya juga ucapan terima kasih kepada perusahaan ya, PT Future Fintech dan juga My Future Business School, karena setiap hari juga kita selalu menambah wawasan, menambah ilmu kita melalui acara-acara education program setiap hari. Iya, Pak, ya? Betul, Pak. Oke, seru sekali perbincangan kita pada malam hari ini, tentunya nggak kerasa ini sudah hampir setengah jam kita berbicara, kita ngobrol. Tentunya saya juga, kalau waktunya panjang, saya masih ingin bercerita dan juga belajar dari Pak Agus. Tapi sangat disayangkan karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol kembali Pak Agus. Tetapi sebelum menutup acara pada malam hari ini, saya akan tanya satu pertanyaan lagi kepada Pak Agus. Satu kata untuk VTube, silakan. Kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa Pak Agus. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas waktunya pada malam hari ini. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Agus. Salam dan sukses buat keluarga semuanya di sana. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andi. Oke, Smart VTuber dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang kita bersama salah seorang leader yang memang sudah berhasil di bisnis VTube dari PLC 113, Pak Agus Maliki dari Sumatera. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, mulai dari acara education program bersama Mr. Nyonya tadi, dan juga V-Live bersama Pak Agus Maliki. Dan bagi Anda yang memang belum sempat menyaksikan dan mengikuti acara Zoom pada malam hari ini, jangan lupa untuk tetap saksikan, bisa disaksikan di YouTube channel ya, My Future Business School Official, di channel YouTube-nya, dan juga di Instagram dan juga Facebook-nya. Kita bisa belajar di sana, bisa menimba ilmu juga di sana. Dan jangan lupa tetap ikuti dan juga saksikan acara education program besok hari di jam 4 sore dan juga di jam 8 malam. Saya Andi Dais undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bidai.